Dilut meneh nyanyi engko. Biyen aku sebeta suwe-suwe mlumah. Ngono kae. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi halah. Kurang ajar. Kenyataannya enak sekali kurang ajar. Bosok cangkeme kae. Mantap. Nah. Yang nggak penting nggak usah dilakukan. Skala prioritas. Kan nggak mungkin kamu jadi Taiwan selama-lamanya, betul? Semuanya pengen kembali membangun rumah tangganya dengan normal. Ketemu anak bojone. Dan kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Dulu banyak kok. Berawal dari BMI, dari TKI, pulang jadi orang hebat di Indonesia, betul? Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Orang harus ngerti tuh. Sopo ngerti besok ini pulang dari ustadzah, mantan BMI jadi ustadzah terkenal, karena kebaya merahnya, umpama. Yang ketiga, etika pelaksanaannya. Nah, ngomong soal etika ini kembali kepada akhlaknya orang Indonesia, Mas. Coba, saya itu kemarin pas nonton final Piala Dunia, saya mau cerita. Karena jagoan saya kalah Brazil, saya cuma senang sama pemain namanya Mbappe. Saya ke Paris beli kaosnya Mbappe, Paris Saint-Germain. Masuk stasiun, Mas, ke kereta. Sak stasiun isine kabeh nganggo kaos Argentina. Ayo, aku mbayangke. Lak sampai aku mbayangke padha karo ngene, nganggo kaos Persebaya, mangkat ning Malang isine Arema kabeh. Iso mudhar aku. Wis mati. Ra karu-karuan pokoke. Istri saya bilang, "Beb." Saya bilang, "Apa saya?" Bukan sayang, syaitonir rajim. Apa kita nggak habis ini? Kita pakai kaos Paris Saint-Germain, semuanya Argentina. Ternyata apa? Etika mereka luar biasa. Nggak sedikit pun kami disentuh, jangankan disentuh, diolok-olok saja tidak. Ini ngomong apa? Soal etika. Saya nonton sepak bola di Gelora Bung Karno, mohon maaf, timnas main. Saya duduk di VIP di bawah. Dari atas ada air, push, tak pikir hujan. Ternyata supporter dhuwur nguyuh tak kadani. Ning dasku cerwot. Artinya apa? Akhlak inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi soal etika. Makanya hadisnya apa tadi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang baik itu jelas, yang jelek itu juga jelas. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang etika bisa berlangsung hanya untuk nutupi kepentingan individu atau politiknya. Contoh, saya tadi malam baru ngomong soal makanan sama mas-mas di sini. Saya sepakat kalau di Taiwan itu ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena rata-rata masakan di Taiwan itu haram. Makanya dibutuhkan sertifikasi halal. Kalau di Indonesia, saya nggak sepakat ada sertifikasi halal. Yang harus dicari itu sertifikat haram. Kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia halal. Yang harus disertifikati yang haram. Tapi pertanyaannya, kenapa MUI tetap menggunakan sertifikat halal bukan haram? Karena kalau memberikan sertifikat yang haram tok, mereka nggak punya duit. Karena yang paling banyak duitnya itu sertifikasi halal. Apa? Betul. Malah tenan. Anak boy Samsudin saiki. Diluk meneh bengok, wesi ya wesi. Kaya ngono ya viral lho, wesi ya wesi. Saya tadi tanya sama Atta Halilintar. Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Oh iya Le, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Makanya kemarin saya dilaporkan polisi gara-gara dukun ke Polres Jakarta Selatan.
Kan saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme merongos. Berarti dukun ora iso apa? Waduh, saya bilang, dokter itu nggak bisa apa-apa, Mbak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu bisa apa-apa, seharusnya dokter badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya dokter ya loro. Saya punya teman dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Wonge malah budek, kan goblok. Loh. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, betul? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya. Polisi. Berarti polisi ya ora aman. Makanya saya ditanya, hebat mana polisi TNI sama Banser? Banser. Kenapa alasannya? Alasannya sederhana, polisi tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk jaminan. Kenapa? Mergo SK-ne ora payu. Tapi insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dengan para kiai yang ngawal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Gila, sobirin utangnya gede nerin. Aja gede-gede manukmu cilik. Wih gede dibuka katoi sini mengkoyo pentil wih. Ngono ki melu jawab, nggih Gus kaya pentil, tapi pentil tronton. PCI enu ngundang Gus Miftah, Bantre Sohibin lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Kenapa Mbak? Sepil, matamu sepil. Kok malah sepil manuke cilik iki lho. Apa unboxing wae ya? Pokoknya pengajian ini seperti lagunya Royhan, begitu sulit. Begitu sulit, lupakan silit lagi iki bentuknya ini. Nah, maka nyuwun sewu, etika ini menjadi penting. Dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika. Mas, kamu tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan, Mas. Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf, karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Perancis cewek. Oh iya, terakhir iyo Taiwan matamu, sing wingi loh. Mumet dasku itu loh. Iya Taiwan. Sopo jenenge iki? Sunyata dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Di bar ngasaran modar kowe tak kandhani. Enggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Perancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak dia. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kowe mantuk-mantuk kaya paham-paham atau nyoton. Bahasa Inggris gampang li. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tipe book. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, oh clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing teles, ketes. Kucing sikile papat, cat bien. Gampang. Dia cat bien toh. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya pengen masuk Islam
Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy, dan menyenangkan. Jadi wong Islam iki sing slow-slow wae ngono lho, Li. Ora usah sing galak-galak, titik-titik kafir, titik-titik sesat, titik-titik bid'ah, Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, oi. Aku lah kurang ajar, aku pengen jambak rambutnya Gus Miftah ngono kuwi jalan. Oh, bakul kroto. Aku lah kowe iki ngomong kroto kalingan PSK Begenggek Surabaya. Oh, pengen foto. Jadi Begenggek kayak pekerjaannya apa, Li? Bakul kroto. Pakan manuk, manuke Sunyoto. Tahu Sunyoto. Sunyoto kok pulang ketemu bojone ngomong to, "Dik, krotone mun siap." Ngono to. Pakan manuk. Orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik. Tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa? Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya Mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan. Anda itu orang aneh. Kok PSK diajak ngaji, emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Prancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu? Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Ya ma'asyiral londe rahimakumullah, nggak mungkin toh. Lah iya toh gitu. Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan. Maksudnya ya mbak-mbak penjual kroto rahimakumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Canggua, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya mereka, Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril, nggak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat mbak-mbak di BSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara tanya jawab. Coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa, Mas? Saya mau cerita. Kemarin saya nerima tamu. Transaksi masuk kamar.
Saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, Om pending dulu ya. Ditanya, lo kenapa mbak? Lagi adzan Om, masa kelon? Lo hubungannya apa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Jadi lonte kalau tamu nih podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fan-nya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tatanya, Nduk, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar kayak aku ngono. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang mudun titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu? Fotonya Gus Miftah. Karena dianggap mewakili para pendosa. Orang yang ahli maksiat, yang senengane mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya. Surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Jadi lah aku dirani presiden para pendosa dosane oke, yo rapopo. Sabar wae Nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu, orang bilang, alah ngaji kok kayak ngono. Nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku. Berkali-kali. Ini tantangannya, kontok-kontok PCNU ya. Orang NU itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang, begitu ngumpul teman-teman PCI NU se-Taiwan, saya senengnya minta ampun. Wong NU iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NU Taiwan. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat Soko Tata dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi Mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan? Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kui goblok, awake gede, bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luweh goblok nganggo sempak ning jaba. Coba bayangke Sunyata nganggo sempak ning jaba. Wis manuke cilik. Ganjel to.
persatuan yang luar biasa. Dari Tongkang datang, Kaohsiung datang, Tainan datang, PCI NU semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang toh, yang rusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel soale balone mbledos. Taiwan istimewa, BCNU kumpul bareng-bareng nyewa bis. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja tahun 2021? Saya diajar habis-habisan, kenapa? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Di saat kiai-kiai rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, Gus Miftah lompat, cari kolam lain. Ya kalau kolamnya sendiri itu iwake gede-gede, wong iwake mung cetul, wader, teri. Enggak, saya kemarin katanya besok Kaohsiung mau ngundang Gus Kausar. Saya disowankan Gus Kausar ke abahnya Yai Din, Yai paling sepuh, Yai Dah, Yai sepuh di Peloso. Gus Kausar ngendikan ngeten sama abahnya, matur, "Bah, wong NU niku ana model kaya Gus Miftah niku pripun, Bah?" "Kudu ana," beliau bilang. "Kenapa?" Karena kalau nggak ada orang yang ngurusi cah nakal, selebritis, artis, kalangan pejabat, rata-rata mereka akhirnya ikut golongan Wahabi yang senangnya mengkafir-kafirkan. Betul? Loh, saya mohon maaf ya Mbak ya, kenapa kok Gus Miftah itu penampilannya parlentik? Sing tak adepi beda. Aku lah nganggo sarung linting, ambune kelembak menyan, untune gadulan bisa. Minggat cah. Coba, apa rumangsane aku ngaji karo artis, ono hitungan macam-macam, gak ada le. Anang Asanti rabi sing nasihati aku, Atta Aurel rabi sing nasihati aku, Deddy Corbuzier rabi sing nasihati aku, Yeni Inka, Via Valen, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan aku. Lo nyatane kok lari. Lah Rizky Bilar, Lesti itu jamaah saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya, yang lain. Tapi lucunya apa? Sing gelut Lesti karo Rizky, sing cerewet cah BMI. Kok dicabut laporannya? Lah urusane apa? Wong sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Contohnya iki. Santai, pelajarannya satu mas, mbak-mbak pelajarannya satu. Dari kasusnya Lesti, jadi cewek tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Sing lemu langsung yes. Iki yang ngono sak awak teng kabeh to yo. Lah iya tapi yang kon dhisik to cuk ngono. Maju ya? Maju ya. Liyane kono nak ngene aku. Makasih ya, Mbak. Kere saiki. Sudah jam 6:30. Selawatan lagi. Ya Rasulullah. Yang banter. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Ibni Abdillah. Adroe laren dhisik wae. Apa? Eling-eling. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul
محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد. Yang punya anak, anaknya di rumah kita doakan. Bocah cilik diwulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai. Amin. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Sekali lagi yang lebih khusyuk. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Siniat, loro cara pelaksanaannya, 3 etikanya, yang keempat adalah pedomannya. Saya yakin dimanapun kita berada, insya Allah, Allah akan senantiasa menyelamatkan kita. Yang penting ojo nganti lali sangkan paraning dumadi. Awak memangkat ning Taiwan golek apa, lak wis entuk apa-apa ojo nganti lali karo wong tuwa. Ning kene niate kerja, oleh duit malah lali segala-galanya. Naudzubillahi min dzalik. Baca hasbi rabbi 3 kali, yang khusyuk kita berdoa bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Masih gak usah pakai mic. ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Dari 99 Asmaul Husna, nama yang baik bagimu ya Allah. Engkau lebih suka kami memanggilmu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan memanggilmu dengan Al-Malik ataupun Al-Aziz ataupun yang lainnya ya Allah. Seolah-olah engkau ingin menunjukkan kepada kami bahwa kasih sayangmu, bahwa rahmatmu begitu besar untuk kami hamba-hambamu. Bahkan dalam satu ayat surat Az-Zumar ya Allah, engkau memanggil kami para pendosa tidak dengan sebutan wahai engkau para pendosa. Engkau tidak memanggil kami dengan kata-kata wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak berbuat salah, atau engkau yang berbuat dosa. Tapi engkau lebih suka memanggil kami ya Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Begitu besar kasih sayangmu ya Allah, begitu besar rahman dan rahimmu ya Allah, sehingga kami tidak mampu membalasnya satu demi satu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang baik ini ya Allah, izinkan kami hamba-hambamu menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah, untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kasih sayangmu yang kau berikan kepada kami, anugerahmu, nikmatmu, rizkimu kepada kami, tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa. Kebaikanmu kami balas dengan kemaksiatan, kebaikanmu kami balas dengan kesalahan. Untuk itu ya Allah, izinkan kami hari ini ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kelakuan kami yang mungkin tidak sesuai dengan rambu dan jalanmu ya Allah. Tapi kami hamba-hambamu meyakini ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, lebih besar ampunanmu dibandingkan dosa-dosa kami ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi ampunanmu lebih luas dibandingkan lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami dengan segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala ketakaburan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala kesombongan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulut ini pandai bergunjing ya Allah, mulut ini pandai berbuli ya Allah, tapi mulut kami tidak pandai untuk memohon ampunanmu ya Allah. Tapi mulut kami begitu gampang menghina orang lain, tapi mulut kami begitu susah untuk beristighfar kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hari ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, tuntunlah hati kami, tuntunlah mulut kami untuk senantiasa membaca takbir, tahmid, tahlil, untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunanmu ya Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, begitu tebalnya dosa itu menyelimuti hati kami ya Allah, sehingga ya Allah kami lebih khawatir ditinggalkan makhluk daripada Engkau meninggalkan kami ya Allah. Kami lebih percaya meminta pertolongan kepada manusia dibandingkan kami minta pertolongan kepadamu ya Allah. Karena begitu besar dosa itu ada dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada Nabi-Mu pernah mengatakan kepada kami ciri-ciri orang beriman itu yang lunak hatinya ya Allah. Kami semua yang hadir mempunyai hati yang keras, karena mungkin terlalu banyak dosa dalam hati kami ya Allah. Nabi-Mu mengatakan qalbun mu'min baitullah, hatinya orang beriman itu rumah Allah. Tapi hati kami banyak dihigapi rasa hasud, iri, dengki, kebencian di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah cahayamu, nurmu, hidayahmu ke dalam hati kami ini ya Allah, sehingga hati kami ini senantiasa terpaut dengan asmamu ya Allah, sehingga mulut kami senantiasa beristighfar, memohon ampun kepadamu ya Allah, sehingga semua tindak tanduk kami ya Allah senantiasa berada dalam rela dan ridhamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jujur dari dalam hati kami yang paling dalam ya Allah, kami sangat merindukan mereka ya Allah.
Kami sangat mengharapkan kehadiran mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan perjumpaan kembali kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Teringat di benak kami ya Allah. Di pikiran kami ya Allah. Kebaikan-kebaikan orang tua kami di saat kami mau berangkat ke tempat ini ya Allah. Banyak di antara orang tua kami menjual sawahnya untuk keberangkatan kami ya Allah. Banyak orang tua kami yang menjual kendaraannya untuk kami ya Allah. Banyak orang tua kami yang menjual rumahnya untuk kami ya Allah. Tapi ya Allah, kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Bahkan banyak di antara kami yang melupakan mereka ya Allah. Kami lebih nyaman komunikasi dengan pacar kami, kekasih kami ya Allah, dibandingkan dengan mereka ya Allah. Berapa banyak waktu yang kami habiskan untuk perbuatan dosa, tapi kami melupakan waktu untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga orang tua kami di Indonesia ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk berbuat baik kepada mereka ya Allah. Jadikan kami ya Allah dengan segala harta yang kami miliki untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk menuntun mereka, mengajak mereka ziarah Makkah, Madinah ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, bagaimana seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Saat itu Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, jika seorang anak berbuat baik seumur hidupnya 24 jam dalam satu harinya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu melahirkan kita. Ya Allah ya Rabb, begitu besar perjuangan ibu kami ya Allah. Sehingga ketika mereka melahirkan kami, pilihannya hanya dua ya Allah. Ketika ibu kami yang meninggal, ibu kami masuk surga tanpa hisab. Sementara begitu kami yang meninggal akan membimbing mereka ke dalam surganya ya Allah. Tapi kebaikan-kebaikan mereka itu belum mampu kami balas ya Allah. Banyak perkataan kami yang masih menyakiti hati mereka ya Allah. Banyak kelakuan kami yang masih mendurhakai mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah. Jaga bapak ibu kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Engkau uji kami melampaui batas kemampuan kami. Salah satu ujian yang tidak kami harapkan ya Allah, dan mohon jauhkan dari kami ya Allah. Di saat kami berada di Taiwan ini ya Allah, di saat kami berada di negara orang ya Allah, HP kami berbunyi ya Allah, ada kabar mungkin dari keluarga kami di Indonesia yang menghamparkan bapak ibu kami itu Engkau panggil ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk menatap wajah mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan lahir batin kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami sangat merindukan mereka ya Allah. Sungguh kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Bila saat ini kami belum bisa berbuat baik pada mereka ya Allah, kesempatan itu kami yakin akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan semua keturunan kami dzurriatan thayyibah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir siang hari ini dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Kau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir tempat ini dengan segala cita-citanya, Kau kabulkan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajatnya, Kau kabulkan segala hajatnya ya Allah. Siapapun yang mempunyai kesulitan, Kau permudahkan ya Allah. Siapapun yang mempunyai kesulitan, Kau mudahkan ya Allah. Siapapun yang hari ini ya Allah meminta ridhamu, Kau berikan ridhamu ya Allah. Berikan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Istiqomah dalam bekerja dan beribadah ya Allah. Senantiasa hanya meminta tolong kepadamu ya Allah. Senantiasa hanya mengharap ridhamu ya Allah. Tidak kepada makhlukmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'man nasir.
ni'mal maula wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jaga kerukunan di antara kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa rukun, yang senantiasa akur, sehingga menjadikan bangsa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, kami di sini semuanya berkeluarga ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan kami dengan segala pertengkaran ya Allah, dengan segala permusuhan ya Allah. Karena Nabi mengatakan Engkau mencintai orang-orang yang rukun ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sekali. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wal qada'inal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal uripe slamet, matine slamet. 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 Hayatu salam, mautu salam. 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 BCN Jonggwa matur nuwun, BMI matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengaturkan jazakallahu khairan katsiran ahsanal jasa kepada beliau Fadilatul Karim Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat